Ya, hai selamat pagi semuanya anak-anak kelas 3. Kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan pagi hari ini dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dia telah melimpahkan kasih karunia-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dalam tubuh kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan setiap aktivitas kita. Oke, anak-anak, pagi hari ini persiapkan diri kita ya. Persiapkan diri kita. Pertama-tama kita harus yang namanya sarapan, pasti sudah ya. Yang kedua harus mandi ya. Kalau kita tidak siap, maka apa yang kita dapatkan tidak akan bisa masuk dalam pemikiran kita atau di otak kita. Oke. Dan terlebihnya Bapak akan ingat juga, siapkan buku paket kalian, buku paket tema 3F ya, tentang energi dan perubahannya. Oke anak-anak ya. Ya, untuk membuka aktivitas kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, tutup mata kita berdoa untuk kita meminta perkenanan Tuhan supaya menyertai kita untuk tetap dilancarkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kami mengucap syukur Tuhan tiada henti di hadapan Engkau atas kemurahan, kebesaran kasih-Mu. Kami pagi hari ini minta Tuhan perkenankan hidup kami, untuk kami mengajarkan peserta didik kami, dan apa yang mereka dapatkan dari kami supaya berguna untuk masa depan mereka. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah masuk dan buka kegiatan kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Dan pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingatkan materi minggu kemarin atau hari yang sudah kita lewati ya, di dalam mata pelajaran PPKN ya. Materi yang sudah kita lewati kemarin berbicara tentang menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber energi. Oke, Bapak akan ingatkan kembali apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya, akan Bapak putar kewajiban dan hak. Ya, kewajiban adalah hal yang harus dan sudah ditetapkan, itu yang kita lakukan, yang harus dilakukan. Ya. Lalu, hak apa? Hak adalah hal yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Contoh, ya, kita merawat tanaman di sekitar rumah kita, bunga-bunga di sekitar rumah kita rawat. Itu salah satu kewajiban kita. Apa yang kita dapat dari bunga yang kita rawat? Kita mendapatkan kepuasan di hati. Pertama, bunganya bagus, indah, kita sangat menyukai itu. Kedua, apa yang kita dapat dari tanaman yang subur? Ya, oksigen yang kita hirup dari tanaman itu, ya. Sekitar lingkungan rumah kita, debu-debu sudah tersaring oleh tanaman itu, sehingga kita menghirup udara jadi segar. Nah, itu contoh untuk materi yang kemarin, hanya untuk Bapak mengingatkan kalian ya. Oke anak-anak ya, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Untuk minggu kemarin sudah Bapak ingatkan kembali. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mundur ke materi yang sebelumnya supaya kalian tidak lupa dengan apa yang kita bahas yang sudah lewat. Oke, sekarang kita buka. Sekarang kita membahas judul kita, menjelaskan kewajiban dalam memanfaatkan energi ya. Energi itu, tubuh kita yang kuat ini, kita sudah ada energi di sini ya.
bagaimana mempergunakan tubuh kita supaya energi yang ada di tubuh kita pergunakan menjalankan untuk menjalankan kewajiban kita, ya, energi kita. Nah, kita sudah ada energi di tubuh kita, ya, dari asupan makanan yang kita nikmati setiap kita sarapan, makan siang dan makan malam. Itu energi yang kita dapatkan, ya, dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka buku kita di halaman 40. Kita buka dulu di halaman 40, ya, anak-anak, ya. Di halaman 40 kita perhatikan sama-sama, ya. Oke, kita lanjutkan, bukan di halaman 40. Ya, dia terdapat di halaman materinya membahas di halaman 44, anak-anak. Di halaman 44 ini dia berbicara ayo membaca. Ayo membaca, di sini dia. Nah, ini ada gambarnya, ya. Oke. Dan ini semua, ya, halaman 44. Oke. Sudah dibuka, ya. Anak-anak memperhatikan di situ, terlihat semua setiap aktivitas di situ, ya. Oke, kenapa sih kewajiban? Judul kita kewajiban untuk kita mempergunakan energi, ya. Di sini pagi ini kita berbicara tentang kewajiban kita, ya. Kewajiban kita dalam memanfaatkan energi, menjelaskan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Oke, anak-anak, sudah buka semua bukunya? Kita arahkan mata kita ke materi di halaman 44 tadi. Ayo membaca. Mulai 1, 2, 3. Manusia tidak dapat menciptakan energi, ya. Energi merupakan karunia Tuhan bagi kelangsungan hidup manusia, ya. Energi digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, energi yang ada dalam tubuh manusia itu digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Energi yang kita miliki harus digunakan sebaik mungkin. Nah, kata digunakan berarti kita harus melaksanakan suatu kegiatan atau kewajiban kita sebagai manusia. Arti kata digunakan, ya. Nah, di sini sesuai dengan judul yang kita bahas tadi, kewajiban, menjelaskan kewajiban, ya. Kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Energi tersebut juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kata digunakan tadi sudah berbicara bahwa mendorong kehidupan kita harus melaksanakan sesuatu kegiatan. Jadi, itu namanya harus. Jadi, jika harus itu adalah kewajiban kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, energi tersebut juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, berbicara bermanfaat, energi yang ada di dalam tubuh kita pergunakan, kita laksanakan kewajiban kita untuk hal yang bermanfaat. Itu, ya. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Gambar pertama, ada dua orang anak, dia lagi berada di ruang kelas, ya, seperti itu. Nah, energi yang ada di dalam tubuh mereka pergunakan untuk hal yang bermanfaat. Apa pekerjaan mereka di sini? Belajar bersama teman. Itu dia. Kewajiban yang dilakukan mereka ialah belajar, dan energi dalam tubuh mereka pergunakan untuk hal yang bermanfaat. Bermanfaat, kenapa dikatakan bermanfaat? Karena dikerjakan mereka atau kegiatan mereka adalah mereka belajar bersama. Nomor 1. Nomor 2, ya, bekerja. Oke, bekerja. Nah, di situ kita lihat energi yang di dalam tubuh di contoh yang kedua dipergunakan untuk bekerja. Bermanfaat nggak? Bermanfaatlah untuk kita. Kalau kita pergunakan energi yang Tuhan beri dalam tubuh kita untuk tidur, bermanfaat ya.
pasti tidak bermanfaat. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga, bekerja bakti. Nah, di sini kerja bakti sama-sama semua ya, bekerja bakti. Energi yang digunakan, apa manfaatnya? Manfaat untuk mereka banyak. Apa yang mereka dapatkan? Kewajiban yang mereka laksanakan ialah bekerja bakti. Apa yang mereka dapatkan? Manfaatnya apa? Bersih lingkungannya. Ya. Itu contoh ketiga. Contoh yang terakhir, membantu orang tua. Iya. Contoh, membantu orang tua. Apa sih gunanya kita di rumah sebagai anak? Kita di rumah sebagai anak, apa yang perlu dan orang tua minta bantuan, kita harus membantu. Hal yang bisa kita kerjakan, kita bantu. Kecuali hal yang tidak dimintai oleh orang tua. Contohnya, masa kalian ngangkat mesin, ya? Masa kalian beli kalian umur kalian masih SD ya. Nak, beli garam ya, keluar. Pakai aja motor mama. Itu dipertimbangkan ya, karena kalian masih sekolah dasar, dan untuk anak kelas 3 juga masih kecil ya, belum layak. Oke. Kita lanjutkan. Memanfaatkan energi dengan bijaksana merupakan kewajiban kita semua. Iya. Memanfaatkan energi dalam tubuh kita untuk hal yang bijaksana, untuk hal yang bagus, itu merupakan kewajiban kita semua. Kita hendaknya memanfaatkan energi maupun perubahan energi untuk hal yang bermanfaat. Sudah jelas ya apa yang bisa Bapak sampaikan pagi hari ini. Dan diskusikan dengan teman sebelahmu tentang hal-hal berikut. Diskusikan ini, perintah yang ini jika kita turun ke sekolah. Bapak ubah ya perintahnya. Diskusikan dengan orang tuamu atau dengan kakakmu di rumah tentang hal-hal berikut. 1. Sebutkan kegiatanmu yang memerlukan energi. Kedua, apakah kamu sudah memanfaatkan sumber energi sesuai hak dan kewajibanmu? Silakan dijawab di buku latihan kalian. Ingat sertai hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama kalian. Sekian dari Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih. Tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Oh, syukur Tuhan atas kemuliaan kebesaran Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami sudah belajar Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.